Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Leli Asmaini. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang tips-tips move on pasca keguguran. Cekidot, proses keguguran, baik itu keguguran proses alamiah maupun keguguran melalui proses kuretase, merupakan dua hal yang sama-sama situasi terberat yang dihadapi oleh seorang ibu yang kehilangan calon janinnya yang telah ditunggu. Nah, info mengenai tips-tips bagaimana move on pasca keguguran ini saya kutip dari berbagai literatur yang sudah saya baca dan saya kombinasikan dengan pengalaman pribadi saya. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita dapat segera move on pasca keguguran? Yang pertama, izinkan diri untuk menangis. Menangis adalah hal yang lumrah, manusiawi ketika kita tertimpa musibah atau kehilangan sesuatu yang kita harapkan kedatangannya. Pasca keguguran, hanya diri kita yang paham kondisi kita saat itu. Orang-orang sekitar kita hanya mampu memberikan nasihat kepada kita. Nah, itu adalah hal yang lumrah ya. Orang-orang memberikan nasihat kita untuk bersabar. Namun, apapun ceritanya, hanya diri kita sendiri yang mampu untuk berdamai dengan hati kita. Maka, menangislah jika memang itu bisa mengurangi beban kesedihanmu. Dan itu yang saya lakukan pada saat itu. Yang kedua, hilangkan rasa bersalah. Ketika seorang wanita mengalami proses keguguran, rasa bersalah akan muncul dalam dirinya. Kenapa dia tidak bisa menjaga janin dalam kandungannya? Hal ini akan membuat kita, seorang wanita yang mengalami proses keguguran, akan lebih terbenam dalam kesedihan yang berlarut-larut, dan ini akan menyebabkan stres yang berdampak pada hormon kita yang tidak stabil. Nah, ini akan menyulitkan kita untuk promil berikutnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa hasil penelitian kedokteran menyatakan bahwa 70% penyebab keguguran adalah kelainan kromosom. Jadi bukan berasal dari kesalahan si ibu. Nah, 30%-nya itu berasal di luar faktor kromosom. Jadi, jangan merasa bersalah dan jangan menyalahkan diri untuk hal tersebut. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari kesibukan yang positif dan bermanfaat, sehingga kita tidak hanya berpikir untuk hal-hal yang menimbulkan kesedihan kembali. Seperti apa? Seperti kita berandai-andai. Kalau kita punya waktu luang yang cukup banyak, kita akan berpikir, andainya kehamilan saya sehat, saya akan seperti ini. Andainya saya masih hamil, saya akan seperti ini. Nah, itu akan membuat kesedihan kita berlarut-larut. Jadi, cari kegiatan-kegiatan yang positif. Yang terakhir, yang paling penting, tetap menjaga prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipungkiri ketika kita mengalami proses keguguran, yang muncul di diri kita, di hati kita adalah kita bertanya tuh kepada Allah, kok ini terjadi sama aku gitu, kok diambil kembali, dikasih kok diambil kembali. Kita terus bertanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin itu hal yang wajar ya ketika kita baru mengalami proses keguguran, tapi hal tersebut tidak boleh kita berlarut-larut. Kita kembali menjaga hati kita, kembali menjaga iman kita, tetap berprasangka baik terhadap Allah bahwa apapun itu Allah Maha Tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan satu lagi yang saya tanamkan pada diri saya, setelah musibah pasti akan ada hadiah. Insya Allah kita tunggu hadiah dari Allah. Insya Allah kita akan diberi pengganti yang lebih baik, insya Allah. Sebenarnya ada faktor eksternal yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar agar ibu-ibu pasca keguguran dapat segera move on. Apa itu? Orang-orang sekitar. Untuk orang-orang sekitar, dimohonkan agar tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan bagi ibu pasca keguguran. Nah, seperti, kenapa bisa keguguran? Apa nggak cek ke dokter? Apa nggak cek ke bidan? Apa nggak suntik penguat? Nah, hal-hal pertanyaan seperti itu tolong dihindarkan.
Perlu Anda ketahui, tentunya kami sudah melakukan yang terbaik ketika kami tahu hamil. Apalagi bagi kami yang sudah menanti cukup lama. Hal terbaik sudah kami lakukan. Nah, keguguran adalah hal di luar kendali kami. Jadi, mohon cukup kabarkan dan doakan. Semoga dapat hamil lagi ya. Yang sabar dan semoga dapat hamil lagi. Nah, saya rasa itu lebih bijaksana. Doa yang baik akan kembali pada diri kita. Nah, itulah tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah memberikan tombol subscribe-nya kepada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga murah rezeki ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum memberikan tombol subscribe-nya kepada channel saya ini, saya masih nunggu ya. Gratis loh. Memberikan tombol subscribe itu gratis. Nah, sehat selalu untuk kita semua dan semoga segala doa dan pengharapan yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa segera terkabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.